ظهر دين مؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kita ketemu lagi di sini. Hari ini kita membahas masalah anxiety itu ada atau tidak, atau anxiety itu apa. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Dan yang menjawab kuis kami ya, yang tanggal ulang tahun kami, silahkan baca di bawah video ini. Pemenangnya ada 5 orang, sudah kami tulis. Nah, setelah jadwal kunjungan kami di Jawa Tengah, Anda baca semua, siapa tahu Anda pemenangnya. Itu yang berhadiah 1 juta dan 1 paket obat cair dan kapsul isi 50 kapsul. Nah, kenapa sih anxiety ini sulit sekali Anda menemukan obatnya? Paling tidak setiap kita anxiety, kita harus tahu dulu penyebabnya. Yang menyebabkan anxiety itu apa? Selama ini Anda hanya mendengar bahwa anxiety itu karena Anda stres. Stres tidak membuat anxiety. Banyak orang yang stres tapi tidak anxiety. Tapi banyak orang yang sangat stres tapi juga tidak anxiety. Nah, anxiety itu sebenarnya, ini Anda boleh percaya, boleh tidak, buktikan sendiri. Kenapa obat kami bisa mengobati anxiety itu sendiri? Sedangkan obat kami dibuat dengan 9 komposisi itu untuk mengobati jantung, lambung, limpa, hati, dan empedu. Tapi kenapa anxiety bisa sembuh? Sedangkan kelima organ ini nggak ada hubungan juga dengan stres. Masalahnya, kalau ini kami beritahukan, dengar baik-baik supaya Anda mengenal dan Anda cepat mendapat obatnya. Jika Anda tidak sakit atau yang divonis asam lambung, GERD atau anxiety atau dispepsia, maka Anda kenapa tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa panik? Karena ada 3 organ yang membuat kita saat bermasalah itu akan membuat panik, yaitu jantung, hati, dan empedu. Ketiga organ ini jika kerjanya tidak seimbang, maka dengan sendirinya cemas Anda akan datang. Tapi kalau Anda, organ hati, jantung, empedu itu bekerja dengan baik, maka cemas itu juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, bagaimana cara menghilangkan cemas supaya kita tidak cemas terus, tidak mudah nebak-nebak, saya sakit apa, saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit begini. Orang-orang sakit begini rata-rata semua nebak-nebak sendiri. Takut sakit ini, takut sakit itu, akhirnya Anda periksa ke dokter, ke rumah sakit, cek ini, cek itu, gak ketemu juga masalahnya, Anda habis biaya begitu besar. Buktikan kalau nggak percaya. Kami pernah sakit seperti ini lama, dan kami cuma habis-habis duit saja, sembuh juga tidak. Tapi setelah kami bertemu dengan guru kami, alhamdulillah, kami dibuka semuanya masalah saya. Nah, ternyata masalah kami hanya ada di empedu, jantung, dan organ hati tadi. Nah, ini yang harus Anda perhatikan baik-baik supaya Anda tidak salah mendapatkan obat, Anda tidak salah mendapatkan penanganan. Maka ikuti kami. Insya Allah ilmu kami itu memang sudah jelas dan bisa dipercaya. Karena dari apa yang Anda rasakan, kami juga mengetahui semua. Masalah mimpi juga ada hubungan dengan organ. Mimpi buruk berhubungan dengan organ empedu. Kalau mimpi ketemu orang meninggal juga berhubungan dengan organ jantung yang lemah tadi.
Nah, yang seperti ini Anda jarang mendapatkan. Terus penyebab gas, penyebab asam lambung, penyebab GERD itu dari apa? Bukan dari stres. Makanya Anda suruh rubah pola pikir, rubahnya bagaimana? Saat Anda sakit bisa rubah pola pikir, hebat Anda. Karena saat Anda sakit, yang membuat cemas Anda itu dari sakitnya. Kalau Anda nggak sakit, mana ada cemas? Kecuali kita nyolong, kecuali kita habis begal, cemas, takut ketangkep, takut ketahuan. Tapi kalau kita nggak berbuat apa-apa, cemas datang. Nah, itu karena masalah ada 3 organ ini yang bermasalah, yaitu jantung, empedu, dan organ hati. Kalau ini bermasalah karena ini berhubungan dengan perasaan, dan yang menentukan perasaan, menentukan faktor pemikiran itu hanya organ hati, empedu, dan jantung. Nah, otak untuk berpikir atau tidak? Otak tidak buat berpikir. Otak tugasnya hanya memerintah, bukan berpikir. Cuman selama ini kita salah persepsi. Memikir itu pakai otak. Coba Anda buka, kalau umpama Anda Muslim, Anda buka Al-Quran. Pasti berpikirlah dengan hati. Atau tata hati kita, bukan tata pikiran kita. Karena yang menentukan pemikiran itu hati atau kolbu. Nah, ini yang menentukan pemikiran. Otak itu tugasnya hanya memerintah. Setelah kita memikirkan sesuatu, dipikirkan dalam hati, dimasukkan dalam hati matang-matang, baru keluar, transfer ke otak, otak baru memerintah atau menggerakkan saja. Otak tidak berpikir. Cuman selama ini kan kita karena taunya otak itu untuk berpikir, ya kita percaya begitu saja. Contohnya lambung. Selama ini kita taunya lambung ini mencerna. Ternyata bukan, lambung tidak mencerna makanan. Dimanapun, mau makhluk apapun itu, lambung tidak mencerna makanan. Anda bisa membuktikan sendiri. Buat makhluk hidup yang memiliki telinga, nah itu pencernaan makanan itu di mulut. Nah, lambung hanya penampung makanan. Kalau nggak percaya, Anda ngerebus saja bayam sampai empuk semua. Ambil daunnya saja, telan utuh-utuh, jangan dikunyah. Besok Anda BAB, keluarnya akan utuh. Anda buktikan sendiri. Berarti tidak ada pencernaan dalam tubuh kita. Yang ada penyerapan sari makanan itu yang ada. Nah, karena kita selama ini salah dalam ilmu, ya otomatis diagnosa salah, obat pun salah. Terus kedua, makhluk hidup yang tidak memiliki telinga dibantu dengan cairan empedu. Itu untuk menghancurkan makanan, tapi tidak di dalam lambung. Lambung juga hanya penampung. Kalau Anda nggak percaya, pengen membuktikan, Anda tangkap ayam, kasih makanan yang banyak sampai lambungnya besar, Anda perhatikan, biar dipencet lambungnya itu. Nah, itu juga tidak akan berputar, atau ayam juga diam saja. Paling cuman gepeng dan nggak berputar itu makanan di lambung ayam itu. Nah, kita dalam berobat, kita juga sama. Kalau kita berobat tidak kunjung sembuh, nah kita juga harus mempelajari supaya kita tahu, supaya kita mengerti. Jadi seumpama kita bisa menangani sendiri lebih nyaman. Jadi jangan sampai kita nebak-nebak sendiri, jangan-jangan saya sakit kanker, jangan-jangan sakit ini, karena Anda tidak ketemu diagnosa yang tepat tadi. Ini semua yang divonis asam lambung, GERD, anxiety, ini kebanyakan memang salah. Masalahnya bukan di lambung. Ada yang bisa di organ hatinya yang bermasalah, organ jantungnya yang bermasalah, bisa empedu yang bermasalah, bisa limpa juga yang bermasalah. Makanya kita cari diagnosanya yang benar dulu. Pasti Anda ketemu obatnya. Anda lihat yang komentar-komentar di tempat kami. Anda bisa gabung dengan grup-grup Facebook SJ, ya. Itu Anda perhatikan. Nah, itu kenapa kok banyak yang sembuh? Karena masalahnya tadi kebanyakan bukan di lambung, tapi Anda kenapa beli obat berbagai macam, ngobati lambung tapi tidak sembuh? Karena masalah Anda bukan di lambung, tapi di organ yang lain. Yang harus diobati organ yang masalah itu, bukan lambungnya. Nah, tetapi organ-organ berongga tadi, itu organ berongga itu seperti apa? Usus dan lambung itu namanya organ berongga. Itu tempat numpuknya gas.
supaya keluar lewat sendawa dan buang angin. Kalau ini tidak keluar akan mengganggu sistem kerja organ tubuh semuanya. Makanya kenapa sepiteng itu dikasih lubang angin, karena kalau nggak dikasih lubang angin meledak. Dan kita juga kalau nggak dikasih lubang dubur sama mulut, yakin perut Anda juga meledak. Nah, gas itu supaya keluar ya harus dikeluarkan lagi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya buang produksi gasnya, karena yang menyebabkan bisa menumpuknya gas dalam tubuh kita atau dalam lambung dan usus itu penyebabnya karena kotoran yang menempel di dinding-dinding usus dan lambung. Ini sering kami kasih berulang-ulang di videonya itu, banyak sekali. Nah, dari kotoran-kotoran itu karena kelamaan itu akan menimbulkan gas dan menumpuk dalam lambung. Nah, ditambah umpama kita sering begadang, makanya paling rata-rata kebanyakan orang yang sakit asam lambung, sakit jantung, itu kebanyakan orang yang kurang tidur malam. Bukan salah makan, bukan pola pikir, tapi orang yang sering begadang rata-rata yang akan terserang asam lambung. Tapi tidak semuanya, tapi paling tidak 80% itu orang yang senang begadang itu yang akan kena asam lambung atau jantung. Makanya yang kena asam lambung kalau pas sulit tidur, ya pas sulit tidur kenapa? Tambah sesek, tambah begah. Nah, karena apa? Saat kita tidur kurang malam hari, itu gas makin numpuk di dalam tubuh, sedangkan kita posisi tidur tidak bisa sendawa. Tapi kita harus duduk dulu, berdiri dulu, baru bisa sendawa. Tapi sebenarnya kami sudah komplit menerangkan semuanya ini di YouTube, di video-video yang lain kemarin-kemarin itu sudah komplit. Sebenarnya umpama Anda yang ingin konsultasi dengan kami juga belum keangkat karena memang kami sibuk sekali. Bukan kami nggak mau merespon Anda, tapi kami nggak bisa melayani sebanyak orang ini. Anda bisa tahu umpama 1000 saja sehari itu, umpama yang masuk nggak usah 1000, 100 saja nggak bakal keangkat semua itu telepon. Tapi Anda bisa langsung simak video-video kami dengan baik, yang kami langsung bicara dengan pasien. Pasti salah satu itu sebagai wakilnya Anda atau mewakili konsultasi Anda. Nah, cukup sampai di sini dulu saudaraku semua. Jika Anda ingin sembuh dari anxiety, ingin hilang panik cemasnya, cukup normalkan sistem kerja jantung, empedu dan organ hati. Kalau ketiga organ ini kerjanya harmonis, seimbang, saya yakin cemas Anda akan hilang. Oke saudaraku, semoga yang masih menderita divonis GERD, asam lambung, anxiety, dan sebagainya, semoga lekas diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikitpun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.